Melejit, kalahkan Puan hingga AHY di survei Capres. Gibran Raka Buming Raka bakal jadi pemimpin besar. Obati kecewa rakyat, bikin Piala Dunia tandingan? Tidak bisa lah kalau Capres ya. Efek Piala Dunia mas? Efek Piala Dunia? Nggak tahu. Karena batasan umur tadi ya mas, kalau untuk Capres? Aku ramai mikir itu, di Solo dulu aja. Soal hasil survei Mas Gibran yang terus naik ya. Ini suara yang ada di tingkatan partai ya. Artinya internal partai yang kurang lebih 45.000 kader itu yang saya dengar. Nanti bisa ditanyakan apakah ada perkembangannya, itu silakan. Tapi kalau suara masyarakat, kami memang masih harus melihat menyebar ini kepada seluruh masyarakat. Apakah betul seperti itu? Hanya dua ini, seperti itu yang mengemuka di antara kader kami tentunya. Sebelumnya Gibran juga menyatakan, nah dari sini siapa yang gak kaget ya, padahal sama Gibran Raka Buming Raka yang padahal juga belum selesai masa jabatannya memimpin di kota Surakarta, wali kota Solo. Belum selesai masa jabatannya, tetapi di sini sudah mengungguli Anies Baswedan. Elektabilitas dari Gibran ini bahkan dari tribunjakarta.com, elektabilitas Anies Baswedan kalah telak dari Gibran Raka Buming. Untuk pertama kalinya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka masuk dalam daftar Capres berdasar Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Dalam survei yang dilakukan LSI tersebut, Gibran masuk dalam jajaran 10 besar kandidat Capres. Berdasar simulasi pilihan presiden yang diadakan saat ini, putra sulung Presiden Jokowi itu masuk urutan 6 dengan perolehan suara 2,7%. Jumlah tersebut mengungguli Mahfud MD hingga Erick Thohir yang berada di bawahnya. Bahkan ia juga mengungguli jauh dari AHY juga Puan Maharani. Merespon survei itu saat dicecar awak media, Gibran terlihat lebih irit bicara dan geleng-geleng kepala. Bahkan saat disinggung apakah bakal mencalonkan diri di 2029 mendatang, Gibran juga enggan berkomentar banyak. Ia berkata, ngurusi Solo dulu. Meskipun itu masih sebatas survei, tapi sebagai seorang pemimpin, sosok Gibran memang pantas diperhitungkan. Kualitasnya meskipun masih muda, sudah seperti berpengalaman di dunia politik. Toleransinya, tegas, dan cara menyelesaikan masalah memang sudah layak jika dia menjadi seorang pemimpin besar. Elektabilitas dan popularitas Gibran terus meningkat, bahkan melebihi tokoh politik lainnya yang lebih senior, bahkan tokoh muda yang mempunyai partai sekelas AHY. Gibran dengan gayanya yang khas mampu menyihir publik dan berhasil mempunyai citra positif di masyarakat. Seperti keputusan mengundang klub Asia dan Eropa untuk menjajal Stadion Manahan Solo sebagai ganti Piala Dunia U20. Keputusan seperti inilah yang membuat nama Gibran besar dan bisa mengalahkan orang-orang besar di negeri ini. Orang-orang yang namanya besar sekalipun belum tentu berani mengambil keputusan seperti ini. Dan ini bisa menjadi sindiran kepada petinggi partai yang menjadi penyebab utama Piala Dunia U20 batal karena keegoisan mereka. Seperti diketahui, Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap mengundang klub Asia dan Eropa untuk menjajal Stadion Manahan Solo sebagai ganti Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 yang batal membuat status venue yang digunakan menjadi belum jelas. Salah satunya Stadion Manahan Solo. Stadion yang pada Liga 1 musim ini menjadi kandang Persis Solo itu dikabarkan akan kedatangan klub Asia Eropa. Hal ini sebagaimana dikatakan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Ia mengaku Erick Thohir sudah menyiapkan rencana B usai pembatalan Piala Dunia. Memang, pemuda merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa. Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa mempunyai potensi besar, termasuk ada pemuda di dalamnya. Pemuda diharapkan mampu ikut membangun negeri ini dengan bakatnya masing-masing. Indonesia membutuhkan pemimpin baik dari tingkat kabupaten atau kota, sampai dengan presiden yang mempunyai jiwa muda. Bahkan jika bisa usia juga muda, karena Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan penduduk yang banyak membutuhkan energi yang besar untuk mengurusnya. Indonesia mempunyai pemilih milenial yang juga sangat banyak. Kita patut berbangga karena sekarang muncul pemimpin yang masih muda, tapi mampu mengayomi masyarakatnya. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi, usianya masih di bawah 40 tahun, tapi sudah mampu memikat masyarakat, khususnya kota Solo, sehingga terpilih menjadi wali kota Solo. Gibran mempunyai hobi cara yang sama dengan sang ayah dalam memimpin suatu daerah. Gibran dan Jokowi, keduanya hobi belusukan ke berbagai daerah agar bisa bertemu langsung dan menemukan permasalahan langsung dari sumbernya. Tak heran elektabilitas Gibran melejit, membuat politikus senior banyak yang kalah telak. Bahkan banyak parpol yang kagum dan hormat kepada Gibran. Hal ini menandakan bahwa parpol tersebut menangkap potensi besar dalam diri Gibran di masa mendatang. Bagaimana menurut Anda?
Elektabilitas Anies tiba-tiba nyungsep lawan Gibran yang moncer. Pertanda alam apa ini? Gibran siap lawan Anies di Pilkada DKI 2024? Lain soal tentang Gibran. Pada beberapa survei namanya memang cukup moncer, misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi, ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi. Cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo, yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Ini suara yang ada di tingkatan partai ya. Artinya internal partai yang kurang lebih 45.000 kader itu yang saya dengar. Nanti bisa ditanyakan apakah ada perkembangan, itu silakan. Tapi kalau suara masyarakat, kami memang masih harus melihat, menyebar ini kepada seluruh masyarakat. Apakah betul seperti itu? Hanya dua ini, seperti itu yang mengemuka di antara kader kami tentunya. Sebelumnya Gibran juga menyatakan, Nah dari sini siapa yang gak kaget ya? Padahal sama Gibran Raka Buming Raka yang padahal juga belum selesai masa jabatannya memimpin di kota Surakarta, wali kota Solo. Belum selesai masa jabatannya, tetapi di sini sudah mengungguli Anies Baswedan. Elektabilitas dari Gibran ini bahkan dari tribunjakarta.com, elektabilitas Anies Baswedan kalah telak dari Gibran Rakabuming di survei Pilkada DKI 2024. Nah, kok bisa ya Gibran mengalahkan Anies Baswedan dalam survei di Pilkada DKI Jakarta? Nah, Wacana Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah tengah menuai perbincangan publik. Pro dan kontra mengiringi, salah satunya datang dari pegiat media sosial Eko Kuntadi. Rupa-rupanya, Eko memberi dukungan untuk majunya Gibran di Pilgub Jakarta 2024. Namun menariknya, Eko menduga Gibran akan berhadapan dengan baca pres 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan di kontestasi tersebut. Bagaimana bisa? Seperti dilihat dari kanal YouTube Cokro TV, Eko menilai Gibran sangat mungkin untuk direkomendasikan PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Sementara Eko menilai Anies masih terombang-ambing karena koalisi perubahan belum pasti mengusungnya di Pilpres 2024. Di sisi lain, nama Gibran memiliki elektabilitas yang cukup baik. Kata Eko, kalau Jakarta membuka peluang dia buat bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gua sih membayangkan pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo. Eko menilai Gibran memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya karena usianya masih muda dan mempunyai gaya memimpin yang cocok dengan demografi dari warga ibu kota yang didominasi usia muda serta produktif. Eko berkata, dua orang ini barangkali menjadi hal yang sangat bertolak belakang. Gibran itu ngomongnya sangat sedikit, jarang melontarkan statement yang berbunga-bunga. Namun, poin pentingnya menurut Eko, Gibran dianggap mampu bekerja di ibu kota. Ia berkata, karena orang pengen lihat orang yang kerja, yang melayani dengan tangannya, dengan hatinya, pemimpin yang mengeksekusi program bukan yang cuma ngomong, yang dieksekusi cuma mengganti nama jalan. Sementara itu dilansir dari laman Tribun News, elektabilitas putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mengalahkan Anies pada survei sosok yang paling cocok untuk maju Pilkada DKI 2024. Kendati demikian, wali kota Solo itu bukan yang tertinggi. Ada nama PJ Gubernur Heru dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada posisi tertinggi dan kedua. Hal itu berdasarkan hasil survei Nusantara Strategic Network. Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono, memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Ridwan Kamil mendapat elektabilitas 17,5%, Gibran 10,3%, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natalie 7%. Sementara itu, elektabilitas ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan turun 7,8%. Sedangkan wakilnya Ahmad Riza Patria di angka 3,8%. Riani menjelaskan alasan kecilnya elektabilitas Anies yang justru tinggi di survei elektabilitas Capres. Ia melihat ada kemungkinan masyarakat sudah melihat Anies sebagai Capres, bukan lagi cagup untuk 2024. Riani menyebut Anies masih punya kesempatan kembali berlaga di Pilkada Jakarta. Namun peta politik saat ini sudah jauh berubah. Publik ibu kota mengira Anies tidak mungkin maju kembali sebagai kepala daerah di Jakarta.
Turunnya elektabilitas Anies dan Reza di DKI membuat nama-nama lain berkibar, diantaranya Heru Budi, Ridwan Kamil, dan Gibran. Kata Riyandi, Heru yang saat ini mengisi PJ Gubernur punya peluang diusung parpol termasuk PDIP. Adapun Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memiliki peluang serupa. Menurut Riyandi, Gibran berpeluang maju ke Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah ataupun periode kedua di Solo. NSN melakukan survei pada 21 sampai 28 Februari dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multi-stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi bagaimana menurut Anda?